Ya, kasus Ria Beauty ini kan semakin jelas bahwa proses hukum penahanan, baik masa penahanan di Polda Metro Jaya juga sudah sudah limit ya, artinya sudah terpenuhi lah waktunya. Otomatis dilimpahkanlah P21. Kemarin sebelum Lebaran itu udah P21 tahap 2. Dilimpahkanlah berkas perkara ke kejaksaan, ya, Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan, dan kemudian sudah dilimpahkan berkas perkaranya. Saat ini Ria Beauty berada di eh, apa Lapas Pondok Bambu, ya. Lapas Pondok Bambu kelas 1A. Dan tadi saya sudah menjenguk, ya, menjenguk Ria Beauty, dan semoga cepat untuk bisa dijadwalkan untuk bisa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bisa diberikan jadwal sidang setelah semuanya selesai. Tadi pas jenguk kondisinya mungkin seperti apa? Alhamdulillah saat ini Ria Beauty kondisinya sehat, ya, dan harus juga mengkonsumsi obat, ya, karena kan ini masa waktu ditahan di Polda Metro Jaya pada kondisi keadaannya sangat tidak stabil, ya. Tapi tadi saya lihat juga udah mulai membaik, asal ini kan masih ketergantungan obat, ya, dan masih harus check up karena check up berkala ini mengikuti segala apa yang sekarang ada di dalam daya tahan tubuhnya, ya. Ibaratnya dia kan kondisi sekarang ini kan kalau dia ada tekanan ataupun ada masalah yang berat, ini yang membuat dia sangat ter apa tidak terkontrol, ya, tidak terkontrol, itu penyebabnya, sehingga obatnya harus harus tetap diminum berkala, ya. Berarti untuk saat ini masih kondisinya masih sudah mungkin lebih membaik ya Pak daripada sebelumnya seperti apa? Iya, saat ini baik, ya, karena memang masih mengkonsumsi obat, ya, dan memang kalau dia kondisinya yang ada tekanan mendadak atau pikiran mendadak, ya bergejolak lagi. Oke, Bang, ini kan ini udah ternyata sudah dilakukan udah P21 ya Bang. Sudah. Ini sudah dimintakan juga pencegahan ya Bang. Itu apakah ini sudah mau menuju persidangan atau seperti apa? Ya, tentunya kalau sekarang juga posisinya sudah dalam masa pengenalan di Lapas Pondok Bambu, ya kan. Nah, masa pengenalannya waktu 1 minggu. Kemarin pas sampai sekarang ini setelah Lebaran sudah masuk ke kamar, ya, ke kamar, udah masuk ke lapas menjadi tahanan Pondok Bambu. Nah, nanti setelah itu baru berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini kita mau lihat nih seberapa, nanti kita koordinasi dengan jaksa, terus kita minta jadwalnya kapan dia sidang, nanti bisa dilimpahkan ke pengadilan, terus akhirnya dijadwalkan sidang. Setelah itu baru kita melakukan proses sidang, ya, bagaimana nanti fakta sidang. Terus lalu untuk Idul Fitri kemarin seperti apa beliau tanpa di sisi keluarga? Ya, saat ini kondisi Ria Beauty ini sangat tertekan sekali karena memang pertama Lebaran, ya, di tahun ini dia tidak bisa melihat keluarganya, dan kemudian anaknya juga nggak bisa, ibunya pun nggak bisa jenguk karena posisinya masih di karantina waktu itu, masih dalam proses pengenalan lingkungan, ya. Pengenalan lingkungan ini kan 1 minggu, ya. Jadi nggak boleh dijenguk, terus nggak bisa dijenguk oleh siapapun karena masih pengenalan di lingkungan, ya. Itu. Nah, ini kondisinya juga sekarang ini, ya, kalau lihat dari kondisi dia pada waktu hari raya, dia juga sempat tadi juga cerita memang tertekan sekali pas hari raya, ya, karena kan nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa ketemu siapapun, dan orang-orang baru semua kan di lingkungannya. Makanya tadi eh, bicaranya cukup lama, ya, intens, sehingga dia pengen segera cepat
untuk bisa disidangkan, untuk segera diputuskan, karena dia berharap masih ada keadilan dari sini ya. Artinya ada aktivitas tersendiri nggak sih Bang waktu pas Idul Fitri itu di dalam lapas? Ya, kalau pengenalan lingkungan tentunya pasti ada beberapa kegiatan-kegiatan yang artinya aktivitas-aktivitas di dalam lingkungan lapas. Biasanya di situ tuh diajarkan kebersihan, terus bagaimana cara nanti ada piket-piketnya, piket-piket waktunya, terus ada waktu olahraga, ada waktu apa namanya, ya pengenalan lah semua orang-orang di situ, bagian-bagiannya, dan di situ ada ketua bagian kebersihan, apa bagian di situ kan juga ada kegiatan-kegiatan jualan dan lain-lain ya. Nah itu juga ada di situ. Nah itu mungkin di situ dikenalin lah semua siapa-siapa aja, dan siapa aja biasanya piket-piket itu yang nanti dikasih jadwal dan lain-lain seperti itu. Makanya satu minggu tuh dikenalkan lingkungan, bahkan juga kegiatan-kegiatan olahraga, terus ngaji atau ada kegiatan-kegiatan lain, aktivitas-aktivitas yang sifatnya nanti bisa memberikan satu edukasi bagi semua penghuni lapas ya. Untuk persiapan sendiri kan tadi dia berharap untuk ada proses segera, ada proses kedepannya pengadilan. Untuk persiapannya pribadi mungkin apa? Ya tentunya yang kita persiapkan adalah material ya, material untuk sidang ya, fakta sidang nanti. Karena mungkin ada beberapa faktor untuk bisa yang meringankan tentunya, ataupun bukti-bukti yang bisa dijadikan satu alat bukti nanti di fakta sidang ya, karena kita kan kawal sampai sidangnya Ria ini selesai, biar 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 tahu gitu bagaimana proses mulai dari penangkapan sampai dengan uh, pengambilan alat bukti, saksi-saksi, bahkan ahli pun nanti kan juga akan hadir di persidangan untuk bisa menyampaikan segala sesuatu yang sudah di BAP ya, berita acara pemeriksaan di kepolisian, tentunya ntar akan dibuka lagi di persidangan. Oke, terus mungkin apa sih yang difokuskan saat ini sama Mbak Ria sendiri selama di lapas? Mungkin apakah lebih meningkatkan kegiatan agamais atau seperti apa, Bang? Ya tentunya kalau Ria sendiri, tentunya di situ ada penawaran ataupun ada kegiatan-kegiatan kayak semacam ngaji, terus kan ya kalau mungkin gaji sendiri atau baca Quran, pengajian, dan juga olahraga, atau mungkin ada ekstrakurikuler, semacam ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan contoh kepada yang lain. Misalnya dia punya ahli dalam menjahit, ahli apapun nanti yang bisa disampaikan kepada kepala di situ untuk bisa bareng-bareng menjadi satu kegiatan yang sifatnya adalah membuat contoh kepada ini apa namanya, penghuni lapas ya gitu. Tapi ada nggak sih Bang, ya, mungkin Mbak Ria cerita ke Abang hal yang benar-benar dia rindukan sekali selain mungkin bertemu keluarga apa gitu, pada momen Lebaran? Ya sebenarnya Ria sendiri dalam posisi yang sangat down ya. Dia juga bercerita kemarin pada waktu ketemu tadi juga, itu dia pengen sekali ketemu anaknya ya, karena dia lama sekali udah nggak ketemu anaknya. Dan kemarin waktu Papua juga dia benar-benar didampingi oleh bukan kepada keluarganya ya, makanya dia sangat tertekan sekali kemarin. Tapi inilah bagian daripada satu proses ya, ataupun proses hukum tentunya yang harus dia jalankan, dan dia juga tahu bahwa apa yang dia lakukan kemarin itu kan ada beberapa hal yang mungkin dia tidak tahu, dan sampai saat ini juga polisi juga sudah memberikan satu sanksi hukum. Sanksi hukumnya yaitu ada beberapa poin yang terutama yaitu tadi ada poin-poin yang menjadikan materi dia untuk bisa dilakukan penahanan sampai dengan berkas itu P21. Tentunya ini sudah mutlak dijadikan satu alat bukti pidana yang sudah lengkap ya. Dan makanya nanti tinggal kita bagaimana menguji di persidangan, sehingga Ria ini kan juga tentunya menjadi contoh ya. Kalau memang Ria tidak bersalah, tentunya pihak
pihak pengadilan negeri nanti untuk memutuskan. Dalam hal ini hakim ya, majelis hakim ini bisa membebaskan Ria tentunya. Ini adalah bentuk satu apresiasi yang sangat diminta oleh Ria, karena pertama dia tidak ada yang dirugikan, yang memang tidak ada orang yang melaporkan atas korban dari Ria Beauty. Tentunya ini juga satu hal yang perlu menjadikan satu contoh ya buat nanti kedepannya seperti apa kan gitu.